Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini sebenarnya hari libur ya. Saya juga baru menyadari kalau pagi tadi ya, kok kayaknya santai banget orang-orang masih bersepeda segala macam lah. Kok ini kenapa ya? Oh ternyata hari ini hari libur ya. Oke, nah kita mau update aja sedikit mengenai market ya. Jadi mungkin ya teman-teman nanti bisa lanjutin liburnya lagi lah. Ini ya karena saya udah ngeset juga ya kalau hari ini tetap akan ada market update. Kok besok kan kita tetap ada ini ya. Tetap ada transaksi kan sampai nanti hari Jumat nanti. Oke. Nah, sedikit mereview untuk indeks harga saham gabungan ini lumayan masih cocok lah ya, masih sesuai kalau dia turun ke daerah situ, daerah sekitar 6.700 6.800. Kemudian dia mulai ada shadow gitu ya. Kita harapkan ya moga-moga dia udah selesai turun ya. Walaupun memang masih ada daerah yang perlu dia tutupin, tapi ya moga-moga nih ini udah cukup penurunan kemarin, kemudian dia bisa balik lagi untuk ngetes area value-nya kita itu di sekitar 6.920 sampai 6.960 ya. Jadi moga-moga seperti itu. Nah, kalau indeks udah begini ya moga-moga juga portofolionya kita juga sudah pasti akan ikut ya. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman udah dapat story-nya, udah dapat ceritanya, udah dapat katalisnya ya. Ada penurunan kemarin kan itu menjadi ujian juga buat saham-sahamnya kita kan. Kalau benar nggak dia cukup kuat nggak gitu ya saham-saham di dalamnya, gajah di dalamnya mau tetap ada nggak? Karena kan syarat untuk dia melakukan akumulasi kan memang ada sesuatu kan, ada sebuah alasan dia melakukan pembelian terhadap saham tersebut, kemudian dia stay nggak? Ya kalau dia stay berarti kan memang cukup kuat dong story-nya, cukup kuat dong alasan dia berada di situ. Karena alasannya cukup kuat, ya otomatis kayak kita sudah di dalam bus itu, kita akan ikut gitu loh sampai ke tujuannya ya. Nah, karena itulah mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya coba jawab juga teman-teman DM gitu ya. Ini kemarin kita sempat bahas ya, ada satu quote yang cukup terkenal sebenarnya dari Jesse Livermore, ini sering kita bagi juga di kelas ya. Kalau money is made by sitting, not trading. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya awalnya saya juga ya seperti teman-teman lah, nggak tahunya artinya apa. Money is made by sitting, not trading ya. Jadi kita duduk aja ngeliatin gitu, tapi bukan trading. Kalau trading kan lu mesti kayak aktif banget ya. Jadi keluar masuk segala macam itu harus dilakukan setiap hari kan. Tapi ini enggak. Jesse Livermore bilang lu sitting aja. Ya, sitting. Jadi sambil menunggu sampai ada sebuah posisi seperti low hanging fruit. Tahu ya, low hanging fruit ya. Jadi kalau lu lihat buah-buah itu bergelantungan, sudah siap panen, sudah siap petik, tapi dia rendah-rendah gitu. Ngerti ya? Kayak sekarang kan banyak sekali tuh ya pohon-pohon cangkok gitu. Buahnya pendek-pendek gitu. Tinggal lu petik-petik doang, nggak perlu harus susah payah. Ya. Nah, artinya ya kita berarti cuma tinggal menunggu setup. Kalau memang setupnya sudah masuk ke dalam metodenya kita, ini loh memang area yang mau kita tunggu yang saya sering sebut sebagai halte ya. Sebagai terminal itu, jadi kalau memang dia udah ada di situ, ya kita udah mulai beli tiket gitu, udah mulai beli tiket. Ya mungkin setelah kita beli tiket, dia belum waktunya jalan gitu, busnya itu belum waktunya jalan. Tapi setidaknya kita tahu gitu loh, bahwa bus yang mau kita tumpangi itu tujuannya itu udah jelas kemana tujuannya kan. Nah setelah dia jalan, ya lu duduk di dalam bus itu turun waktu tujuannya sampai. Ya turun waktu memang lu beli tiketnya sampai kemana nih. Nah lu begitu sampai ke tujuan lu turun gitu. Jadi money is made by sitting, not trading ya. Jadi kalau lu terjemahkan ke dalam itu action lu dalam trading, ya sama seperti yang kita lakukan sekarang. Kita melakukan pengumpulan barang karena research kita menunjukkan bahwa ini lu ada alasan si gajah itu membeli barang-barang ini. Ya, ada alasannya gitu kan. Kemudian kita mencoba untuk melakukan research. Apa ya alasannya? Kenapa gue harus beli saham itu? Gitu ya. Kenapa gue harus beli saham itu?
Nah, kenapa si gajah juga harus membeli kenapa gajah juga bercokol di saham itu? Gitu kan? Nah, memang mungkin ya data kita mungkin tidak akan selengkap si gajah. Ya, mereka punya resource ya, mereka punya uang, mereka punya modal, mereka mungkin punya groundman informasi A1 yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan kita. Tetapi setidaknya apa yang sedang dikumpulkan oleh si gajah, ya, karena alasan dia mengumpulkan barang itu kita minimal tahulah kulit-kulitnya gitu. Ya, jadi jangan sampai nggak nyentuh apapun. Ya, alasan untuk melakukan pengumpulan barang kan sebenarnya cuma 3. Kita kelompokkan dalam 3 hal tok. Pertama adalah soal turnaround. Perusahaan tersebut ada peluang melakukan turnaround. Ya, turnaround artinya mungkin dulunya dia jelek, tetapi ini mungkin ada manajemen baru yang masuk, atau mungkin ada investor baru yang masuk, atau keadaan baru yang masuk gitu ya, keadaan baru sehingga membuat perusahaan ini udah siap untuk naik, untuk balik lagi gitu kepada keadaan sebelumnya. Ya, ini turnaround kan. Yang kedua adalah cyclical karena keadaan. Karena keadaan membuat mereka itu mengalami sebuah pertumbuhan pada pendapatannya. Contoh cyclical itu biasanya terjadi di saham-saham komoditas, ya. Kayak misalnya kemarin batu bara atau nikel, atau mungkin kemarin sempat CPO ya, trending CPO atau gas minyak bumi ya, atau gas alam dan sebagainya. Itu adalah momen di mana perusahaan-perusahaan itu bisa mendapatkan cyclical di situ. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga ini mungkin alasan yang agak-agak susah lah ya untuk kita cari, yaitu startup. Pertumbuhan pendapatan yang cepat gitu. Dia mungkin mendapatkan sebuah momen di mana mungkin dia melakukan monopoli atau apa gitu ya, sehingga dia mengalami sebuah pertumbuhan pendapatan yang sangat cepat. Ya, perusahaan-perusahaan startup itu mungkin ya yang mengalami startup gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak ya. Kita bisa lihat mungkin kayak data center atau DCCI gitu ya. Itu suddenly tiba-tiba kayak diserbu, terus habis itu sahamnya langsung brum gitu ya, terus terbang sampai ke langit. Terus perusahaan yang tiba-tiba mendapatkan jatah untuk melakukan monopoli. Saya ingat itu dulu adalah INAF ya, Indofarma, di mana dia mendapatkan hak untuk mensuplai obat-obatan, pemenang kan, suplai obat-obatan kepada BPJS. Jadi itu menjadi hak monopolinya si Indofarma dulu. Ya, ini berarti otomatis dia pasti akan suddenly mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi gitu. Nah, ini mungkin agak susah lah yang ini ya, tapi ya ada saja yang melakukan seperti itu. Jadi mungkin ya kita bisa lihat ada turnaround atau mungkin di cyclical ya, itu mungkin akan jauh lebih banyak. Oke. Jadi kalau lu udah dapat story-nya, lu udah research, ya lu tinggal lihat apa? Lihat ke teknikalnya. Ini sudah ada setup yang saya sebut tadi, low hanging fruit nggak? Dalam keadaan low risk nggak? Ya artinya kan dia udah balik ke halte nih. Busnya udah siap di situ, kita udah lihat busnya. Artinya setup-nya itu udah kelihatan gitu. Cuma tinggal menunggu konfirmasi doang. Ya kayak kita ngomong lah, ada money spot-nya di situ, ada kometnya di situ ya. Atau mungkin teman-teman mungkin lihat sesuatu yang lain gitu ya menurut setup teman-teman. Nah kalau dia udah dalam keadaan itu, ini risknya udah rendah nih. Story-nya udah cukup kuat kan. Berarti kan sebenarnya kita cuma tinggal menunggu aja. Ya, menunggu momennya. Ambil contoh misalnya, paling gampang adalah saya sempat ngomongin SAME. Ya, SAME waktu itu undang-undang kesehatan kan masih digodok ya. Kita juga belum tahu dia kira-kira akan keluar berita seperti apa kan. Nah, begitu kita lihat, oh ini dalam keadaan di halte. Jadi waktu itu keadaannya money spot kan untuk SAME kan. Nah, teman-teman kalau lakukan cicilan di situ untuk agresif, ya pasti teman-teman akan lihat sebuah ledakan di situ. Ya udah ledak kan. Nah kemudian muncul ternyata undang-undang kesehatannya disetujui dan itu efeknya cukup besar kepada emiten-emiten rumah sakit. Nah itu kan artinya memang beritanya yang telat ya. Beritanya yang mungkin kita udah tahu ada berita itu. Undang-undang kesehatan memang digodok di situ. Cuman kan kita nggak tahu nih undang-undang kesehatannya berefek nggak kepada emiten, ya kan? Nah ternyata di technical kita melihat ada sebuah setup di situ.
Nah, lu udah beli tiketnya, kalau busnya juga udah nyala mesin, artinya kita pasti udah dipanggil masuk ke dalam bus dan kita udah duduk di situ. Jadi begitu busnya jalan, kita udah di dalamnya. Bukan pada saat bus jalan baru kita kejar, ya kan? Ambil contoh misalnya kayak kemarin ACST juga ya, atau WIRG ya. Itu juga kan, memang story-nya kita nggak ketemu ya. Saya nggak ketemu, saya nggak tahu teman-teman ketemu nggak ya. Saya sih nggak ketemu untuk WIRG, tapi memang sektor teknologi itu kelihatannya memang udah ada di dasar gitu ya. Entah nanti dia akan balik arah terus ke atas kembali atau seperti apa, kita belum tahu ya. Tetapi di satu sisi untuk setup-nya si WIRG kebetulan dia ada di halte, ya ada di halte kemudian jalan gitu ya. Nah jadi kita udah ngambil ini adalah saham-saham yang disebutnya sebagai ya bahasa-bahasanya si Jesse Livermore low hanging fruit ya, low hanging fruit. Jadi pada saat buahnya sudah panen tinggal lu petik doang, lu bayangin lu nggak perlu susah payah, cuma tinggal potong aja di depan lu gitu. Jadi dia udah di halte dalam keadaan low risk. Nah kemudian apa, you sit, lu tinggal duduk doang, udah tinggal ikutin aja gitu pergerakannya nanti mau sejauh apa. Yang pasti adalah kita tahu kita masuk di set 1, kemudian di set 2 itu kita ikut. Kita berarti ini dalam perjalanan menuju ke sana, menuju ke tujuan kita. Kemudian kita turun kapan? Turun pada saat kita sudah sampai di tujuan. Jadi kalau kita ambil di akumulasi, kita keluar di distribusi. Itu simpelnya seperti itu, dan kita sudah menjalankan hal itu. Ya dan menurut saya sih ya, kalau saya ngeliat respon teman-teman di grup cukup baik ya. Ya artinya kita udah mulai bisa ngikutin lah ya. Apalagi dengan munculnya pernyataan ini Jesse Livermore, money is made by sitting not trading ya. Ini harusnya kita udah tambah mengerti lah ya. Ini maksudnya apa dengan si Jesse Livermore? Ya dia sitting ya. Kita benar-benar duduk gitu loh, duduk di tidak melakukan apapun selama trendnya itu masih utuh. Kan kita tidak melakukan apapun di dua hal kan. Pada saat trendnya masih utuh, berarti kan pergerakannya masih sesuai dengan trading plan-nya kita, skenario-nya kita tidak melakukan apapun. Ya. Yang kedua adalah pada saat memang market tidak di pihak kita, berarti dia dalam keadaan downtrend ya, dan itu dalam keadaan yang tidak menghasilkan uang buat kita. Kita tidak akan mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Betul ya? Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan cukup menarik sebenarnya ya. Bagaimana caranya saya bisa menghasilkan dari trading? Saya mau katakan kepada teman-teman ya, trading itu tidak akan menghasilkan kepada teman-teman kalau lu menganggap gitu ya, trading itu terutama untuk di saham ya, trading itu akan bisa you put the bread on your table every day gitu ya. Apa sih maksudnya itu? Lu ngandalin trading untuk di saham ya. Lu ngandalin trading untuk biaya hidup lu sehari-hari. Itu tidak begitu ceritanya ya, tidak begitu. Apalagi kalau lu pakai setupnya kita, itu nggak bisa lu lakukan seperti itu. Ya lu tidak bisa. Ada yang scalping segala macam. Ya lu tinggal belajar lah di scalpingnya mereka. Oke, kita nggak scalping di saham, kita scalping di tempat lain lah. Ya, nah saya mau katakan begini, kalau lu mau trading, lu mau benar-benar nerapin apa yang dikatakan oleh Jesse Livermore, money is made by sitting, not trading ya. Jadi yang lu harus lakukan di awal, ini menurut saya ya, setelah apa yang saya alami selama ini, lu harus bisa melakukan perencanaan terhadap keuangan lu dari awal. Dan itu menurut saya cukup penting. Ini hal yang mungkin tidak akan dibahas di dalam trading. Jadi sebagai seorang trader, nggak penting namanya perencanaan keuangan. Menurut saya, itu justru adalah hal pertama yang harus lu lakukan. Kenapa? Karena satu, lu ikutin trend ini butuh waktu. Lu butuh waktu. Jadi lu nggak bisa masuk, kemudian besok lu TP. Jadi banyak sekali ternyata yang saya mungkin mulai menyadari ya. Kalau bullish, kalau kata-kata bullish ini ya, ini multi tafsir gitu ya. Kenapa? Kalau buat saya bullish itu adalah pada saat dia uptrend, dia memenuhi syarat-syarat uptrend. Syarat uptrend itu apa? Dia sudah membentuk higher high, higher low. Dia sudah melakukan change of character secara price action.
Artinya pada saat dia downtrend dan dia mulai berubah trendnya dari apa mungkin ya dia turun kan. Nah, ini kan downtrend nih. Posisinya adalah harganya turun. Ya, berarti kan bukan dilihat dari satu candle, tapi dilihat dari seluruh candle. Ya, seluruh serangkaian candle. Ya, nah ternyata banyak sekali yang ngelihat bahwa satu candle hijau itu bullish. Dia naik 2-3% itu bullish. Ya, itu menurut saya cukup menyesatkan loh kata-kata seperti itu. Bullish dilihat dari satu candle, bullish dilihat dari 1-2%. Oke, saya mau garis bawahi karena apa? Banyak DM yang mengatakan kepada saya, saham ini bullish. Pas saya cek apa yang bullish di situ. Gitu lah, kok nggak dijadikan stock pick dan lain sebagainya. Saya nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang bullish. Kenapa? Kalau lu dalam aturan price actions, dia mesti memenuhi higher high, higher low, dan itu dia harus punya minimal 2 rangkaian higher high, higher low. Ya, itu baru kita masih sebut sebagai minor. Kalau lu benar-benar ngambil itu bullish, maka dia harus terjadi yang namanya change of character. Change of character. Jadi dari yang namanya downtrend, dia berubah karakternya mungkin ke sideways dulu, kemudian dia berubah menjadi uptrend. Change of character itu terjadi, ya. Kemudian dari change of character itu baru memberikan kepada kita sinyal bahwa kemungkinan besar dia berubah. Ya, kemungkinan besar dia berubah trend. Nah, next-nya lu harus apa? Lu harus punya satu yang namanya BOS atau break of structure. Ya, ini mungkin terlalu terlalu detail untuk price action ya. Tetapi kalau lu mengerti tentang struktur market, lu pasti mengerti tentang apa yang saya katakan ini. Ya, kalau lu mau tahu harga itu uptrend apa enggak, ya maka dia harus memenuhi syarat itu. Pertama, dia mulai terjadi change of character, kemudian diikuti oleh BOS, break of structure. Artinya dia sudah membentuk ada high yang baru yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian high ini, pada saat dia membentuk change of character, kan dia membentuk high itu. High ini di break. Nah, itu break of structure. Nah, itu baru mulai ada indikasi kalau dia akan balik atau berubah trend. Ya, lu kebayang ya? Ya, itu price actions. Lu tanya kemanapun, itu begitu penjelasannya, itu uptrend. Jadi bukan karena satu candle atau 1-2%, itu uptrend, itu bullish. Oke, ya ingat ya. Jadi kalau DM ke saya itu kalau menjelaskan mengenai metode price action, teman-teman bisa lihat sih sebenarnya video saya ada tentang market structure, ya ini low up, ini trend, ini downtrend, ini sideways, ini uptrend. Lu lihat itu deh. Ya maka dari itu kan saya katakan, lu minimal punya dikit loh. Punya pondasi sedikit, punya dasar sedikit dalam mengikuti trading ini. Kalau enggak, aduh ya ampun, nanti lu akan diombang-ambing sama nanti orang bilang, itu bullish. Nah lu bullish lu langsung masuk gitu loh. Ya lu udah nggak pakai analisa apa-apa, pokoknya udah dia katanya bullish gitu. Ya itu yang saya dapatin. Ya, saya juga cukup kaget ya. Maksudnya ada lu yang ngomong dia naik 1-2% itu bullish. Gitu. Wah, ya ampun saya kaget gitu. Maksudnya kok ada yang ngajarin seperti itu. Nah, teman-teman tolong ya. Maksudnya kalau lu nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Lu cek gitu loh. Cek di YouTube, cek di Google, segala macam ya. Udah banyak deh. Udah banyak sekarang lu udah bisa lihat lah. Pengertian uptrend itu seperti apa secara price action. Makanya kemarin saya katakan kan, fundamental technical itu sebenarnya tidak menjamin kalau lu itu udah pasti akan cuan di dalam trading ini. Yang lu butuhkan adalah lu pahami bahwa perilaku harga itu begini loh. Ya, perilaku harga itu begini. Cara kerja pasar itu begini. Ya lu pahami ini dulu gitu loh. Ya lu pahami. Lu untuk memahami ini memang dia butuh waktu lah ya. Kayak misalnya kita lihat di Forex lah. Ini Forex kan sesuatu yang ya saya anggap cukup baru lah buat saya gitu ya. Nah, untuk memahami itu saya butuh gitu loh. Saya butuh mengenal dia dengan gimana caranya. Caranya adalah ya saya harus ada di situ. Ya kan saya harus terjun di situ dan saya tidak putus gitu loh.
Kalau teman-teman, oh ini kayaknya gue nggak terlalu bagus gitu, terus habis itu putus hubungan. Nah itu biasanya ya lu untuk mulai lagi tuh butuh waktu lah untuk untuk bangun lagi ya psikologi lu dan lain sebagainya. Jadi minimal inilah saya mau katakan ya, teman-teman punya dasar sedikit mengenai trading itu apa. Jadi nggak buta-buta banget masuk ke dalam situ, oke? Itu satu ya. Yang kedua, mengenai perencanaan keuangan. Mungkin ya saya tidak terlalu di bidang itu, teman-teman bisa cek lagi yang lain. Tapi menurut saya ya, karena ini kita melihat sendiri, akan kita merasakan sendiri bahwa kalau dia masih trending, itu dia butuh waktu. Dan lu merasa bahwa gua butuh uang gitu ya. Karena gue depend on trading ini sehingga ya untuk makan sehari-hari semua itu gue ambil dari sini. Itu salah besar. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi psikologi lo. Gini, ambil contoh begini ya. Gue pakai uang panas. Uang panas itu uang apa? Uang sekolah anak gue pakai buat trading. Mungkin uang toko, uang bisnis ya, bahkan uang perusahaan, atau lu ngambil utangan dari mana-mana gitu ya, untuk lu pakai buat trading. Ya, itu namanya uang panas ya. Nah, kenapa lu lakukan itu? Biasanya perencanaan keuangan lu nggak bagus. Ya, biasanya perencanaan keuangan lu berantakan. Saya ambil contoh begini deh ya, adik ipar saya. Cukup bagus lah posisinya seorang manajer segala macam. Ya, tetapi di pertengahan bulan dia selalu mengeluh kalau uangnya habis. Ya, mengeluh uangnya habis. Nah, akhirnya apa? Dia mencari tambahan kan? Mencari tambahan. Nah, kalau dia mencari tambahan sih nggak masalah. Tidak masalah. Tapi yang mungkin akan salah kalau lu cari uang tambah di tempat-tempat yang panas seperti ini, yang trading. Ini kan tidak mengandung kepastian loh. Ya, tidak ada kepastian di sini. Oke? Nah, lu ambil uang apa untuk lu uang tambahan ini? Nah, kalau dia tidak ada tabungan, tidak ada apa-apa, ya berarti kan dia akan pakai uang dari mana-mana nih. Nih uang dari mana-mana itu pasti udah nggak jelas toh. Dia cemplungin ke trading. Coba bayangkan ya, kalau lu pakai uang sekolah anak aja, lu pakai ini ambil contoh lah ya, nanti lu bisa lihat contoh-contoh yang lain lah. Lu pakai pinjol apa segala macam lah ya. Nah, lu pakai itu buat trading. Nah, kemudian lu masuk di dalam situ, lu masuk ke dalam sebuah setup, ya. Kemudian, nah, setupnya belum naik, ya, atau dia masih di halte, dia belum naik nih. Nah, jadi take time untuk naik mungkin sampai, ya anggap contoh lah, sampai 2 minggu gitu. Dan dia nggak kemana-mana. Coba apa yang lu lakukan? Ya, lu pasti akan gerah. Ini udah deket nih deadline gua yang dimana uang itu dibutuhkan. Dan lu akan keluar. Ya, no matter what gitu ya, lu akan keluar dari situ. Ya, lu mau untung mau enggak kayak lu keluar dari situ. Nah, begitu lu keluar dia jalan kan. Atau dia sedang jalan bagus-bagusnya. Lu terpaksa harus potong di tengah jalan. Lu terpaksa harus potong di tengah. Ambil contoh misalnya kayak DILD deh. Deal di tempat saya itu udah sekitar 64% lebih karena saya ambil di 130-an ya. Nah, lu coba bayangkan ya. Deal dari 160-an sampai ke sehari ini itu berapa bulan? Saya udah nggak tahu lah itu berapa bulan. Tapi kalau lu pakai uang panas, lu pasti nggak akan dapat angka ini. Atau ya anggaplah S hardware lah yang lagi masih heboh-hebohnya kan. S hardware itu kita ngambil dari bulan apa ya? Bulan April, pokoknya setelah libur lebaran ya. Ya kita ambil di area sekitar 400-an. Ya hari ini itu udah sekitar 60% lah. Ya nah, lu kebayang nggak kalau misalnya lu pakai uang-uang panas ini, lu nggak akan dapat angka ini. Lu nggak akan dapat angka ini, 60-an%, apalagi ya lu mimpi mau jadi beggar-beggaran, nggak bakalan dapat. Karena itulah makanya teman-teman tolong ini diperhatikan ya. Uang dingin itu penting banget lu pakai menjadi modal lu dalam trading. Ya karena itulah ya rencanakan keuangan lu dari awal dengan baik. Ya rencanakan keuangan lu dari awal dengan baik. Kalau lu bilang selalu tidak cukup, ya selalu nggak cukup gitu ya. Sehingga lu butuh ini itu. Buat saya itu nonsense. Ya, buat saya itu nonsense. Kenapa? Karena saya pernah mengalami saya nggak punya uang, tapi hidup. Ya, coba teman-teman bayangkan ya. Kita pernah loh. Teman-teman tahu dulu makro, sekarang lote. Ya, itu kalau jual sayur, itu kan pak-pakan gede-gede. Ya, pak-pakan gede-gede itu bisa apa? Caisim
Caisim 5 kilo tuh sekali beli. Dan itu murah. Ya, kalau lu mau lebih murah lagi, lu tinggal ke pasar induk. Ya, itu lebih murah lagi ya, karena waktu itu ya, kita tahu itu gitu ya. Nah, lu coba bayangkan, itu dulu ya, itu caisim 5 kilo, kita bisa makan 2 minggu. Dan hidup bisa. Ya, bisa. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya saya mau ngomong gini ya. Lu kalau bilang lu nggak pernah cukup ya, mau gaji berapapun lu nggak akan cukup, itu berarti gaya hidup lu ketinggian. Ya, gaya hidup lu ketinggian. Turunkan. Memang susah. Makanya saya bilang ya, kalau lu mungkin naik gaji, dapat apa gitu segala macam. Yang perlu lu naikkan adalah angka investasi lu. Jangan gaya lu. Ya kenapa? Karena kalau udah tinggi, lu turunnya udah setengah mati susahnya. Gitu udah kebiasaan makan di restoran segala macam ya, begitu lu bawa makanan dari rumah, kayaknya nggak enak banget. Memang iya, lu micin di luar mah jauh lebih kenceng daripada masakan di rumah. Maka dari itu masakan di rumah jadi hambar. Kenapa? Karena udah kebanyakan micin lu. Ya, jadi rencanakan keuangan lu di awal. Apa yang lu lakukan? Kalau lu terima pembayaran, terima gaji segala macam ya, yang lu lakukan pertama adalah lu sisihkan. Lu sisihkan dulu baru habiskan sisanya. Ngerti ya? Ya. Sisihkan sama sisa itu beda loh. Yang sering dilakukan orang adalah sisanya baru ditabung. Nah, biasanya ada sisa nggak? Nggak mungkin ada sisa. Lu sisihkan dulu, sisanya baru lu habiskan. Oke, lu sisihkan misalnya contoh ya, lu mau investasi, gue memang udah punya rencana setiap bulan gue mau cicil saham ini. Lu sisihkan dari awal. Lu percaya saya, lu pasti hidup kok. Uang sekolah anak lu udah sisihkan, ya mau bayar iuran RT, iuran keamanan, iuran apapun, lu sisihkan. Saya punya satu rumus itu adalah 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. 10% memang lu sisihkan untuk sosial. Itu udah lu dari awal sudah lu lakukan. 20% itu lu pakai untuk investasi. Ya, 20% lu pakai untuk investasi. 30% itu untuk biaya-biayanya lu. Ya, entah lu mau cicil KPR lah, di situ udah uang sekolah anak, memang segala sesuatu yang memang sudah lu siapkan, memang itu udah harus. Ya, mungkin cicilan rumah dan lain sebagainya. Itu 30%. 40%-nya ngapain? 40%-nya adalah lu habiskan untuk biaya hidup lu. Pasti cukup. Pasti cukup. Lu mau bilang, oh zaman sekarang kalau di Jakarta nggak bisa. Nggak mungkin. Saya buktikan. Ya, maksudnya ya saya yakin banget teman-teman juga udah pasti bisa buktikan kok. Lu waktu jadi mahasiswa dulu pakai uang 500.000 hidup nggak? Hidup sebulan. Kenapa? Karena otak kita itu bisa sangat kreatif pada saat lu nggak punya uang. Indomie pernah dibagi 2. Ya, pernah. Kalau lu pernah jadi mahasiswa, ngekos, lu pasti pernah mengalami hal itu. Dan hidup kita kan? Ya toh? Nah, sekarang udah punya anak, udah punya istri gimana? Rembukan bareng-bareng. Mungkin kita makan di luarnya seminggu sekali ya. Bisa. Bisa. Kenapa? Lu coba bayangkan ya. Makan di luar sekali. Itu bisa minimal habis 300-400 ribu untuk 3-4 orang lah. Gitu ya, satu keluarga itu bisa 300-400 ribu. Ya kan? Makan di luar sekali. Lu kalau misalnya makan di luar itu mungkin dalam waktu 1 minggu itu 3-4 kali. Kurangin. Seminggu sekali aja. Itu nggak membuat gengsi lu turun. Ngeri ya? Ya? Kenapa? Karena kita seringkali kemakan gengsi. Kayak harus pakai mobil mewah. Nggak mau pakai mobil yang lama-lama. Saya nggak gitu loh. Urusan saya sama mobil adalah alat transportasi saya. Bukan soal saya mewah apa enggak. Gengsi apa enggak. Lu trader lu harus pakai mobil mewah segala macam. Saya nggak melakukan itu. Karena buat saya itu beban. Ya, buat saya itu beban. Lu harus isi bensin, harus ganti oli, lu harus servis segala macam. Itu beban-beban itu ya lebih baik saya nggak timbulkan. Ya kenapa? Karena kalau gue ganti mobil mewah, ganti mobil baru gitu ya, otomatis biaya servisnya pasti jauh lebih mahal ya.
Jauh lebih mahal, berarti kan otomatis harusnya itu masuk ke investasi, jadi enggak. Gitu. Nah, mimpi lu orang kan adalah menjadi kaya kan. Tetapi kalau lu kemakan gaya, kira-kira kayanya kapan? Kecuali kalau lu pemasukannya jauh lebih besar, gaya lu naik, oke nggak apa-apa. Dan itu stabil, naik, masuk, terus gede-gede terus. Ya, nggak masalah. Lu naikin gaya lu. Tapi pemasukan lu bisa benar-benar stabil nggak? Kalau karyawan, kita kan cuma takut dipecat ya. Ya kan? Begitu dipecat, apa yang akan lu lakukan? Ya, kalau lu bisnis, resikonya kan adalah bangkrut. Tiba-tiba bisa aja lu cyclical. Ya, sama seperti yang saya lakukan dulu. Ya, cyclical tiba-tiba datang krisis. Order-order yang ada dibatalkan. Lu coba bayangkan ya, dulu saya sempat dikonveksi, order-order yang ada dibatalkan. Dibatalkan, lah posisinya bahan semua udah ada. Bahan semua udah ada. Nah, kalau gue bikin, jual ke siapa? Ya, kalau gue nggak bikin, ya ini barang akan jadi apa? Ya, dilema kan? Akhirnya tutup. Ya kan, cyclical selanjutnya adalah saya sempat di percetakan. Nah, sekarang percetakan gimana? Ya ada, tetapi kan jauh lebih banyak sekarang udah paperless lah, apalah segala macam kan. Ya toh? Nah, cyclical lagi. Gitu. Itu resiko kan kalau lu berbisnis. Ya, sama di trading juga ada risikonya lah ya. Nah, tetapi yang saya mau katakan kepada teman-teman adalah lu perbaiki dulu yang namanya perencanaan keuangan di awal. Rencanakan uang lu dengan baik, sehingga nanti kalau dalam trading, lu juga enak. Beneran, lu juga akan baik. Kenapa? Karena uangnya itu uang dingin. Gue mau ikut sampai 2-3 tahun trennya, gue nggak masalah. Ya kan? Nah, sekarang coba bayangkan, dari bulan April sampai hari ini, pertumbuhan portofolio saya itu sekitar 20% lebih. Jadi kalau lu punya 1 M di floating profitnya sudah 200 jutaan. Ya, 200 jutaan ini berapa bulan? Ya cukup gede nggak? Kalau lu punya 10 M berarti sudah punya 2 M. Uang dari mana? Gitu. Kita cuma sitting doang, nggak ngapa-ngapain. Itu yang saya bilang, kerjalah. Ya, kerja aja. Lu ada gaji, ada pemasukan dari ini, mata air yang memang sudah lu punya sekarang, jangan lu tutup cuman untuk ngejar mimpi yang belum jelas. Mimpi kalau nanti trading bisa jadi orang kaya, enak, duduk diam doang dapat uang, bisa kerja di mana-mana. Itu saya mau katakan itu mimpi. Karena belum menjadi kenyataan dalam hidup lu. Ya, yang sudah nyata itu apa? Gaji yang lu dapat setiap bulan itu nyata, jangan dibuang. Pendapatan yang masuk dari toko-tokonya lu itu nyata, jangan ditutup. Itu mata air yang lu nikmati sekarang. Nah, dari mata air ini lu coba rancang perencanaan keuangan yang baik. Ya, ada sisa, ada kumpulan barang yang menjadi bonus ya, mungkin lebih ya. Nah, uang lebih ini lu pekerjakan dia. Lu pekerjakan dia. Makanya Robert Kiyosaki bilang kan, uang ini harus bekerja keras buat lu. Jangan lu bekerja keras untuk memenuhi keinginan lu, kebutuhan lu. Ya kan? Lu kerja keras, is okay. Kenapa? Karena one day lu mau berhenti dong. Dari pekerjaan lu sekarang, dari bisnis lu sekarang. One day. Ya, nah, kapan waktunya tiba? Saat investasi lu sudah menghasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya lu. Dia udah bekerja keras. Nah, karena udah jauh ya, maksudnya udah jomplang banget nih. Kebutuhan gue di 10 misalnya ya. Investasi gue udah 100, kalau bisa 1000 kalian. Nah, itu udah jomplang banget kan? Artinya ya udah, berarti gue udah waktunya untuk biarkan uang ini bekerja buat gue. Baru lu keluar. Baru lu meninggalkan kapal yang sebelumnya, pindah ke kapal yang baru. Ya, paham ya? Kenapa? Karena ada kejadian, dia tutup toko, dia buang toko yang sudah eksis, cuman untuk ngejar masih mimpi ya, trading. Ya, trading saham segala macam, baru mimpi loh. Belum menjadi kenyataan dalam hidupnya.
Ada yang seperti itu. Ya, nah kemudian habis itu nyesel. Nah kalau lu udah nyesel, itu udah nggak bisa diulang. Ya lu keluar dari pekerjaan, lu masuk lagi. Lu coba waktu itu izin berhenti apa? Gue mau trading. Gue bosen bekerja. Lu masuk lagi, bisa nggak? Bos lu ngeliat lu kayak gimana? Bah, sekalian aja lu keluar. Ini udah pasti tipikal karyawan yang nggak bakalan setia. Kenapa? Nanti dia diiming-imingi sesuatu lagi, dia pergi lagi. Betul nggak? Ya, karena itulah makanya teman-teman coba agak bijaksana sedikit. Ya, saya nggak katakan teman-teman masih muda atau nanti udah berumur segala macam, agak bijaksana sedikit. Pada saat lu mau memutuskan sesuatu yang besar, coba pertimbangkan benar-benar gitu loh. Jangan tergopoh-gopoh emosi gitu ya, euforia melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu sama seperti kayak lu trading. Ya, pertimbangkan dulu, analisa dulu, riset dulu semuanya, baru lu lakukan. Ini yang kita lakukan kan ya. Makanya kalau lu dalam kehidupan sehari-hari lu menata itu dengan baik, di dalam trading juga pasti akan mencari hal yang sama. Ya, dalam trading kita riset dulu kan. Kita research, kita kalau bisa ground checking, kemudian lihat teknikalnya, manajemen resikonya gimana, baru trading plan, baru kita action. Ya. Nah, ini hal ini nggak mungkin tiba-tiba lu jadi bisa ditata dengan begitu kalau hidup lu berantakan. Kalau hidup keuangan lu berantakan. Gitu. Makanya saya bilang ya, sebenarnya apa yang lu lakukan ya ada satu pepatah bagus deh. Saya lupa film apa ya. Bagaimana lu melakukan satu hal? Bagaimana lu melakukan satu hal? Lu melakukan semua hal. Bagaimana caranya lu melakukan satu hal, ya begitulah cara lu melakukan semua hal. Jadi tata dulu kehidupan keuangan lu. Lu di dalam trading lu pasti akan lebih tertata juga. Karena trading itu kita jelas butuh ya sesuatu yang lebih rapi. Bukan lebih rapi seperti apa ya? Maksudnya lu melakukan research ya, researchnya lu tahu, lu paham gitu. Oh, ini ceritanya, ini story-nya, ini skenario-nya yang kemungkinan besar terjadi ya. Kemudian lu ground checking, ya kayaknya bener nih. Oh, kayak gini ya, bapak-bapak. Kemudian teknikalnya kok sesuai ya. Nah, gue tinggal bikin trading plan-nya, manajemen risikonya semua gue udah hitung semua ya, gue actionin. Gue bisa salah nggak? Bisa aja. Karena kan kita belum tentu ya apa yang kita analisa itu benar. Tetapi kita tahu gitu loh, resiko kita harus batasi seberapa di mana, sehingga kalau kita salah, kita tahu di mana kita harus keluar. Gitu. Ini dalam hidup kan harusnya begitu ya. Ya, oke. Jadi ini sekalian menjawab, karena saya nggak mungkin bisa menjawab dalam kata-kata gitu loh buat teman-teman yang DM ya. Mungkin ada kalanya saya baca, biasanya kalau lagi sempat gitu, saya baca, atau mungkin lagi nungguin anak pulang sekolah ya, itu biasanya saya baca. Tapi kalau suruh saya jawab langsung di tempat, kayaknya nggak cukup waktu, bakalan keputus-putus gitu. Jadi ya lu DM aja, teman-teman DM aja, mau tanya aja, ya paling saya sisipkan pada saat market update begini. Ya, oke. Teman-teman, saya pikir itu ya. Ini saya mau wanti-wanti. Kayaknya sih saya udah pernah bicara mengenai hal ini ya. Tapi saya mau wanti-wanti kembali karena DM-nya masih oke lah, masih cukup banyak berkaitan tentang beginian gitu. Kok bagaimana cara saya balikin big loss-nya secara cepat? Enggak ada gitu loh. Enggak ada lu balikin big loss secara cepat. Kemudian kok kayak modal saya kecil ya. Gimana ya cara saya bisa membesarkan modal saya? Ya itu perencanaan keuangan tadi. Ya, kemudian bagaimana saya bisa konsisten untung? Ya, jangan bilang konsisten untung dulu. Pada saat lu pertama awal melakukan trading, gimana gitu loh? Ini gimana? Sehingga saya bilang kan lu punya dasar dulu. Mau saya lihat sesuatu sebuah emiten, gue harus masuk di mana segala macam. Lu tahu dulu gitu. Ya, ini kalau saya tanya support resisten ya, nggak tahu apa itu ya, gitu ya. Pokoknya saya tahunya adalah per candle gitu ya, lihat satu candle itu yang saya agak kaget. Ini bullish loh. Hah, bullish apa ya? Saham ini bullish loh. Ya, bullish apa ya?
Ini udah naik 2-3%. Ini udah boleh TP belum? Ya ampun, 2-3% TP. Gitu. Kita nggak di situ. Ya kita nggak di situ. Oke, 2-3% lu TP. Bagaimana ya? Kalau untuk sekarang ya, kita mau katakan 2-3% itu sesuatu yang gampang lu dapatkan. Gitu. Yang tujuan kita adalah bagaimana caranya kita diem, uang kita nggak keluar masuk. Ya, lu kalau tahu sendiri lah, kalau siapa sih yang sering menyarankan kalau bisa lu keluar masuk gitu ya, yang keluar masuk ya sebuah transaksi kalau bisa lu bisa lakukan 10-20 kali. Kira-kira siapa yang untung di situ? Gitu. Kalau kita enggak. Ya kalau kita enggak. Kalau bisa stay, kalau bisa sitting, kita sitting. Gitu. Kenapa? Karena kita mau kecilin biayanya. Ya kecilin biaya. Tahu ya, biaya ya kan, kalau lu keluar masuk biayanya berapa gede. Lu keluar dan masuk saja, biayanya sudah minimal 2%. Nah, lu ngambil keuntungan 1-2%, nutup nggak? Nah, nutup nggak? Nah, coba bayangkan. Ya makanya saya nggak tahu gitu. Kadang-kadang lu cuma ngeliat floating profit saya 3%. Oh, ini udah cukup, ambil. Lu kurangin dong biaya lu. Lu beli ada biaya lu. Lu keluar ada biaya lu. Lu keluar masuk itu biaya semua lu. Lu hitung nggak? Jadi kalau lu adalah seorang trader, dia businessman, pasti hitung itu. Karena nggak mungkin kita nggak hitung. Gitu. Jadi kalau lu untung 1% lu ambil, hitung deh. Lu untung berapa sih sebenarnya? Itu. Ya. Oke. Karena ini libur gitu loh. Saya nggak akan masukin terlalu banyak. Oh ya, teman-teman juga sekalian ya, saya mau ingatkan ya. Bukan berarti saham-saham yang kita bahas di sini itu pasti naik. Ya, itu pasti naik. Ya, kayak kemarin KBLI, KBLM, itu ada yang DM saya loh. Naik loh kok. Gitu kan. Next saya ikut aja lah. Oh itu nggak bisa. Lu nggak bisa lakukan itu ya. Itu kebetulan saja dia naik. Atau saya nggak tahu ya seberapa besar modal yang digabungkan dalam komunitas ini sehingga menaikkan KBLI dan KBLM. Ya, karena nggak liquid kan. Ya kalau lu anggaplah lu punya uang 1-2 M itu naik. Ya tapi bukan berarti itu jalan loh. Ya, tolong di garis bawahi ya, kita bukan gajah ya, ingat ya. Ya, kita bukan gajah. Jadi lu ikut gajahnya. Karena sampai hari ini saya nggak tahu kabel itu story-nya apa. Apakah dengan pelantikan si Menteri Kominfo, proyek untuk 4G dan 5G itu jalan, sehingga kabel ini pun akhirnya dapat proyek lagi atau bagaimana, kita belum tahu. Ya, kita belum tahu, kita belum mengerti sampai ke situ. Oke. Jadi jangan naik loh. Ya, kayak kemarin WIRG, sebenarnya kita udah bahas beberapa kali sih, terus habis itu tiba-tiba mau arah. Oh, kayaknya udah next kita ikut aja. Jangan, nggak bisa, ya. Lu tetap lakukan research, ya lu bikin trading plan-nya dulu, habis itu baru lu ikut. Karena ada plan-nya yang lu lakukan. Karena ada plan yang menjadi dasar lu, gue mau kemana nih? Gitu ya, udah sampai belum tujuan gua. Kalau udah sampai lu turun, kalau belum sampai ya lu ikut gitu kan. Ada mapnya, ada petanya. Jadi bukan karena kita ngomongin terus habis itu besok gua hajar aja. Itu kita bicara mengenai MARK. Kemarin turun tuh. Ya kan? Kemarin turun kan? Ya turun berapa persen tuh ya? 2-3% gitu. Nah, ya itu jadi enggak 100% dengan jaminan kalau saya sebut itu dia jalan, jangan ya. Itu jangan lakukan itu karena kita bukan buat scalping, buat swing segala macam, enggak. Kita ngambil story-nya, kita bikin skenario-nya, kita mau ikut sampai skenario-nya jadi. Ya, jadi kita ambil di akumulasi, ngambil di terminal keberangkatan, kita akan turun di terminal tujuan. Gitu. Jadi ngambil di akumulasi, kita akan turun waktu di distribusi. Ya, itu kurang lebih lah ya. Kalau hari ini ya saya cuma bicara mengenai hal itu. Terus kalau indeks ya kita ngelihat memang ya udah masih sesuai lah ya. Kita harapin dia koreksi, ya sudah dia koreksi. Ini juga bukan karena
kita lihat dia koreksi, oh terus habis itu indeks ikut kita koreksi. Enggak ya, itu bukan kata-kata saya. Kita cuma memprediksi kalau indeks koreksi. Nah, kemudian nanti ya besok kita mau lihat dia bisa tembus nggak 6.920, kan pasti akan di retest lagi tuh area tersebut. Tembus nggak? Ya kalau dia tembus, nah ini akan menjadi permulaan di mana change of character itu terjadi. Ya, change of character ini minornya ya. Change of character itu mulai terjadi. Kalau dia bisa nanti boss, ya break of structure, nah ini mungkin ada peluang indeks itu akan ke sekitar 7.300. Ya kalau indeks besarnya seperti itu, apalagi saham-saham yang punya story, saham-saham yang punya katalis. Ya, berarti kan pasti ada pergerakan yang mengikuti tren pada indeks besarnya. Nah, saat tren indeks besarnya sudah begitu, ya moga-moga ya floating profit kita, ya profit yang sudah ada itu juga bisa bertambah. Ya, moga-moga nanti akhir tahun kita bisa agak pesta sedikit ya. Jadi saya mau ingatkan ya teman-teman ya, kita tidak punya grup premium. Yang saya lakukan dalam komunitas ini adalah teman-teman, saya mau lu bisa. Lu yang bisa. Jadi jangan sampai nanti kalau saya liburan, oh nanti DM-nya banyak masuk tuh. Ya kenapa? Kok nggak ada update ya? Kok nggak ada gini ya? Kok nggak itu? Tandanya apa? Lu orang nungguin. Dan itu bukan gaya saya. Ya, saya nggak pengen teman-teman tergantung pada saya. Ya karena itulah makanya saya bikin kelas. Tujuannya apa? Saya transfer ilmunya. Ya transfer ilmunya. Lu mau terapin ilmunya apa enggak? Urusan lu. Ya, tapi yang pasti adalah itu yang saya pakai. Apa yang saya lakukan di dalam screening saham dan lain sebagainya, itu yang saya lakukan. Ya, nah hasilnya ya tergantunglah masing-masing kan, psikologi masing-masing. Toh lu nggak bisa saya bisa aja mungkin floating profit saya untuk portofolio saya 20%. Tapi ada lu, ya saya nggak tahu teman-teman, coba Pak John yang paling sering sharing tuh. Portofolionya udah lebih tinggi ya pasti ya. Ya kan? Pasti lebih tinggi daripada saya. Jadi sekali lagi ini bukan grup premium sehingga lu ya ayo lu ituin lu ini. Saya nggak melakukan hal itu. Teman-teman yang harus melakukannya. Saya cuma kasih tahu aja. Oh ini loh kayak gini. Lu pegang datanya. Lu pegang datanya. Ya kalau one day saya nggak ada, ya lu punya posisi nih. Apa yang lu lakukan? Lu kelabakan. Benar nggak? Ya, saya tidak melakukan grup premium. Makanya kenapa saya bukan membenci grup premium ya. Saya bukan kayaknya gimana ya. Buat saya itu membodohi teman-teman. Ya, saya harus pakai kata-kata seperti itu. Kenapa? Dibikin depend on mereka. Ya, setelah mereka bubar, lu nggak dapat apa-apa. Lu harus cari grup premium yang lain. Ini saya nggak mau seperti itu. Teman-teman harus bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Ada nggak ada saya? Ada nggak ada komunitas ini? Karena suatu hari komunitas ini pasti nggak ada. Pasti akan berhenti. Nah, jangan sampai ini bubar, lu juga bubar. Ngerti ya? Ya, saya mau tekankan itu. Kita bukan grup premium. Jadi nggak ada yang namanya, lu boleh tanya, oke, ya. Tetapi bukan berarti saya harus keluarkan semua riset saya. Lu harus pegang datanya. Nah, kira-kira kalau gue pegang data nih, ya, lu lebih pede nggak ngikutin pergerakannya? Pasti lebih pede. Kenapa? Karena lu tahu alasannya. Kenapa gue harus beli? Kenapa gue harus keluar? Kenapa gue harus masuk? Di mana gue harus masuk? Kenapa gue harus masuk? Kenapa gue udah mulai boleh keluar? Gitu. Paham ya? Ya. Jadi kalau lu nganggap ini grup premium, lu salah. Kalau lu nganggap bahwa semua itu lu boleh tanyakan di sini, ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi gue cuma ngasih lu kisi-kisi, next-nya lu bedah sendiri. Ya, clear ya? Oke? Untuk kios, sekarang bagus. Saya nggak ngeriset untuk kios ya. Saya juga nggak tahu kios ini bisnis apa ya dia ya. Ya, nah, tapi kalau teknikalnya ya cukup menarik sih. Ini teknikal ya, lu riset sendiri ya. Teknikalnya cukup menarik. Nah, kalau lu bandingin dengan WIRG, teknikalnya kebetulan WIRG sudah mulai. Nah, apakah kios ini akan ikut ya? Lu coba lihat, nah, ikutnya seberapa gede? Upsize-nya seberapa gede ya? Tetapi ini juga lu mesti perhatikan. Kenapa dia turun segitu gede? Kenapa ini? Ini tanya dulu, kenapa? Apakah karena pandemi bisnisnya itu memang jelek, ya?
dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau misalnya pandemi berarti kan ini ada potensi turnaround. Ya, nah, tapi lu harus research kenapa dia turnaround. Ya, kenapa dia turnaround? Kalau WIRG saya masih pegang satu grup ya. WIRG kebetulan grup itu ada di situ. Ya, grup yang sama yang masuk ke BRMS, grup yang sama masuk ke Medco. Ya, lu search ya. Nah, kebetulan saya pegang grup itu. Ya, jadi karena itulah makanya kalau grup itu masuk ke WRG pasti dia udah membedah lah ya bibit-bibit bobotnya kan. Nah, kebetulan teknikalnya juga sesuai. Ya, teknikalnya cocok dengan setup saya. Makanya saya ikut dulu WRG. Nah, kios sebenarnya cukup bagus untuk teknikalnya. Dia udah di set 1 kan. Nah, tetapi lu harus research. Kenapa dia turun begini? Sama, semua teknologi juga turun. Ya, semua saham teknologi juga turun begini. Nah, apakah alasan penurunan ini karena cyclical? Karena kemarin pandemi, bla 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 segala macam, atau pandemi udah lewat ya, kemudian dia juga nggak tahu dipakai lagi sehingga pendapatannya turun jauh banget. Nah, ini sekarang ya mereka udah mulai bersiap lagi ya mungkin untuk nanjak lagi pendapatannya. Nah, lu research itu. Makanya kuncinya di research. Kalau lu lihat technical doang, gue cukup technical doang, lu masuk aja nih. Ya kan? Tetapi kan jadi alasan kuat, gue memegang saham ini sampai dia mungkin bisa naik kembali ke 600, apa? Gitu, apa? Gitu, itu lu butuh gitu. Makanya saya bilang kan teknikalnya, ya oke, technical talk. Ya, fundamental talk. Ya, fundamental aja bisa bohong kok. Gitu, ya. Nah, teknikal juga bisa dibuat. Ya kalau lu punya uang sama kayak KBLI KBLM tuh, kalau kita punya 1-2 miliar mah kita bisa gerakan itu. Gitu ya, tetapi kalau alasan itu nggak bisa lu buat-buat. Ya alasan hampir benar nggak bisa lu buat-buat gitu. Nah, alasan ini bener nggak gitu? Ya, kayak apa kalau ada alasan bilang nanti si ini mau masuk, si itu mau masuk. Nah, itu kan biasanya sentimen yang akan dibuat-buat gitu. Lu pasti akan bisa merasa lah kalau sentimen ini dibuat-buat atau apa-apa. Ya, oke. Saya pikir cukup dulu ya. Ini udah 1 jam lewat 15 menit. Ya, jadi ya kita nanti sambung lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Oke, teman-teman semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Oke. Thank you semuanya. Selamat malam semua.